Setelah Ahmad mengalami serangan teluh yang luar biasa menyakitkan, pria itu harus meringkuk di kamar inap rumah sakit dan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang intensif. Bertahan dengan rasa sakit yang tak kunjung diketahui penyebabnya membuat Ahmad semakin frustasi. Dukungan dari keluarga Ahmad sangat membantu memulihkan kesedihan akibat dari teluh kiriman, hingga akhirnya Ahmad memuntahkan paku dan ribuan lebah hidup keluar dari dalam mulutnya. Reno segera menemui pria tua yang menegaskan jika Ahmad telah tiada. Bapaknya sudah meninggal. Dan berikut ceritanya. Tepat di Banyuwangi tahun 1998, tempat perusahaan pendukung sektor energi milik Ahmad Kusumawijaya berdiri. Kala itu ramai pemberitaan tentang penemuan 3 mayat manusia tergeletak di pinggiran kota. Mereka diduga sebagai korban pembantaian dukun santet yang sedang marak di daerah tersebut. Bahkan Bupati Banyuwangi sampai turun tangan mengerahkan Kapolres setempat untuk mengusut tuntas kasus santet sampai tuntas. Seorang staf mematikan televisi seiring dengan datangnya beberapa petinggi perusahaan. Astuti yang masih muda tampak berdiri menyambut Pak Ahmad dan Pak Bondan yang memperkenalkan beberapa divisi di perusahaannya. Pak Bondan memperkenalkan Astuti sebagai staf admin paling handal yang siap membantu segala proses administrasi perusahaan. Dalam pandangan pertama, Ahmad langsung terpana melihat kecantikan Astuti yang membahana. Ia mengambil kesempatan untuk berbincang dengan staf adminnya itu hingga menemukan foto anak kecil di atas mejanya. Ahmad mengira jika foto anak kecil itu adalah anak Astuti. Sembari menggelengkan kepala, Astuti menjelaskan jika foto itu merupakan adik kandungnya yang bernama Wisnu. Ahmad meminta Astuti untuk membawa adiknya ke kantor yang dilengkapi dengan lapangan sepak bola agar bisa menemani kakaknya bekerja sambil bermain di sana. Astuti menegaskan jika adiknya tak bisa memenuhi permintaan Ahmad karena sudah lama meninggal. Wisnu sudah tidak ada, Pak. Pak Bondan membawa Ahmad menuju ke ruangannya selaku direktur utama. Adegan melompat jauh ke depan sesaat setelah Ahmad tutup usia. Suasana rumah hari itu langsung ramai oleh warga serta kerabat keluarga yang melawat. Terdengar bisikan tetangga mengatakan jika Pak Ahmad disantet sampai meninggal. Para tamu masih memenuhi ruangan untuk membacakan doa bersama sebelum dikebumikan. Astuti, Wisnu, dan Wulan duduk di samping jenazah orang terkasih mereka dengan mata sembah penuh air mata. Selesai membaca doa, Ustadz berkata jika waktu pemakaman sudah tiba. Ia membuka kain penutup wajah agar keluarga bisa memandang wajah Pak Ahmad untuk terakhir kali. Baru sebentar dibuka, kapas yang menutupi lubang hidung Ahmad berkedar seolah ada sesuatu di dalamnya. Pak Ustadz meminta agar kapas itu dibuka dulu dan diganti dengan yang baru. Belum sampai membuka kapas di hidung Ahmad, kapas itu keluar dengan sendirinya diikuti aliran darah yang mengucur deras membasahi pipi. Lebah hidup kembali keluar kini dari lubang hidung Ahmad yang berdarah. Astuti semakin histeris melihat lebah terbang melintasi kepalanya. Sementara Wulan dan Wisnu tampak syok menyaksikan kejadian aneh yang menimpa ayah terkasih mereka itu. Naasnya, lebah yang keluar dari hidung Pak Ahmad tak hanya satu, melainkan puluhan hingga ratusan. Dan film pun dimulai. Penguburan jenazah digelar di pemakaman umum daerah setempat dengan dihadiri kerabat dekat keluarga serta warga sekitaran komplek perumahan mereka. Sambil menaburkan bunga, Astuti meletakkan foto mendiang bersama dengan bunga kesukaan Ahmad tepat di atas makamnya. Astuti menjadi wanita paling berkabung hari itu, mengalahkan rasa sedih semua orang yang menyaksikan kematian Ahmad. Bang Oto bersama beberapa rekan kerja Wulan pun turut melawat untuk mengucapkan bela sungkawa mendalam atas kepergian ayah teman mereka. Bahkan Bu Liliana juga ikut hadir meski baru mendengar berita kematian itu pagi hari tadi. Wanita itu berkata jika dirinya sebenarnya sudah lama mengenal Pak Ahmad, ayah Wulan. 5 tahun lalu mereka pernah bekerja sama terutama saat bisnis Liliana hampir bangkrut waktu itu. Wanita itu memuji kebaikan Ahmad yang sangat dermawan memberikan modal, bahkan tak mau uang modalnya itu dikembalikan.
Liliana berkata jika Pak Ahmad memintanya agar menggunakan uang itu untuk berinvestasi di kantor tempat Wulan bekerja. Liliana dilarang menceritakan pesan Ahmad itu pada Wulan. Namun Liliana sendiri tak pernah kecewa dengan rekomendasi Pak Ahmad berinvestasi di kantor Wulan karena hasilnya sangat memuaskan. Di waktu yang sama, Reno melawat dan menemui Wisnu. Ia berpamitan pada Astuti setelah menengok makam Ahmad sebentar. Setelah proses pemakaman usai, Astuti bersama anak-anak kembali ke rumah disambut ART Mbak Ipa yang siap membantu segala keperluan mereka. Sebelum Astuti masuk ke dalam rumah, Ipa meminta waktu sebentar untuk berbicara. Wulan menolak permintaan Ipa mengingat ibunya masih berduka dan ingin beristirahat. Selang beberapa waktu berlalu, Mbak Ipa mengutarakan niatnya untuk pamit dari pekerjaannya. Ayahnya di kampung jatuh sakit dan Ipa harus pulang merawat sang ayah. Wisnu meminta Ipa untuk kembali ke rumah lagi setelah ayahnya sembuh. Sayangnya Ipa tak bisa memastikan hal itu karena kondisi sudah tak memungkinkan lagi untuknya tinggal jauh di kota. Seketika itu terlihat kecoa berkeliaran di dalam rumah mengitari kain putih hingga membuat Astuti kesal melihat tingkah kecoa itu. Wulan meminta Pak Asep untuk mengantar Ipah sampai terminal dan mendoakan kesembuhan ayah Ipah. Sebelum pergi, Ipah mendekati Astuti sembari menjabat tangan majikannya itu. Ia berkata jika dirinya merasakan ada firasat buruk yang sangat kuat. Ipah bisa merasakan ada orang yang berniat buruk dengan keluarga majikannya itu. Keesokan harinya, Astuti tanpa masih tertidur pulas di kamarnya ditemani suara lirih Wulan berbicara di telepon. Astuti terbangun mendengar Wulan berbicara dengan Pak Ibnu yang hendak mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk membuat surat kematian. Melihat Astuti sudah bangun, Wulan duduk mendekati ibunya. Wanita itu berkata jika ia memimpikan Ahmad yang menemuinya dan meminta agar ditemani di alam kubur. Sambil menangis, Astuti menggambarkan wujud Ahmad dalam mimpi yang tampak sangat kurus dengan perut cekung seperti kelaparan. Wulan hanya bisa tersenyum dan berkata jika ayah rindu masakannya untuk menghibur hati ibunya. Astuti mengusap kepala anaknya menanyakan siapa yang pagi-pagi menelpon. Wulan berkata jika ia hendak mengurus surat kematian ayahnya dan membutuhkan kartu keluarga. Astuti meminta Wulan untuk mencari dokumen penting di laci paling bawah lemarinya. Wulan menemukan buku nikah orang tuanya yang disahkan oleh KUA Jember, Jawa Timur 27 November 1998 jam 9 pagi. Wulan tampak tercengang melihat tanggal pernikahan mereka. Saat menikah dengan Astuti, Ahmad berstatus sebagai duda. Setelah menemukan kartu keluarga, Wulan menghampiri ibunya dengan membawa buku nikah bapak dan ibunya. Ia menunjukkan foto ayah yang masih muda dan terkesan culun. Astuti terkenang saat masih muda dulu berpacaran dengan atasan di perusahaan tempatnya bekerja. Ia merasa lucu ketika Ahmad kegerahan mengingat cuaca kala itu sedang musim kemarau. Ahmad sampai ganti baju 2 kali karena keringat mengucur deras membasahi tubuhnya. Wulan mulai mempertanyakan tahun pernikahan orang tuanya yang tertulis pada tahun 1998. Wulan yang lahir di tahun 95 pun kaget karena pernikahan orang tuanya dilakukan di usia Wulan yang menginjak 3 tahun. Raut muka Astuti mendadak panik dan berkata jika KUA-nya mungkin salah tulis. Astuti kembali beristirahat namun rasa sakit terasa kuat mendera kepalanya. Siang harinya, Wulan bersama Astuti pergi ke rumah sakit Cempaka untuk mengetahui penyebab kematian ayahnya. Pemimpin rumah sakit bersama jajaran petinggi mengungkapkan permohonan maaf mereka atas kejadian yang menimpa Ahmad. Mereka sendiri tak bisa memastikan secara pasti penyebab kematian dari Pak Ahmad Kusumawijaya. Wulan tak bisa terima di mana ayahnya meninggal tanpa sebab yang jelas baik secara medis maupun kronologis. Astuti hanya diam termenung mendengar putrinya berdebat dengan pihak rumah sakit. Mereka meminta kerjasama Wulan dan pihak keluarga untuk tidak menviralkan kasus kematian Pak Ahmad pada media. Di dalam surat itu tersalip amplop berisi uang jutaan rupiah sebagai tanda perdamaian. Wulan sama sekali tak terima dan membuang semua uang itu beserta surat perjanjian. Astuti semakin lemas melihat kericuhan yang terjadi di depan mata.
Ia meminta Wulan untuk menerima semua apa yang terjadi pada ayahnya dan bergegas pulang ke rumah. Malam itu, ketika Astuti masih bekerja di PT AKW Energi, ia harus lembur sampai larut malam sendirian untuk menyelesaikan administrasi di kantornya. Ahmad keluar dari ruangan itu untuk pulang ke rumah. Ia menyempatkan diri untuk menyapa Astuti yang sibuk membuat berita acara. Melihat frame foto adik Astuti yang sudah usang, Ahmad membelikan frame foto baru yang lebih bagus dari sebelumnya. Astuti merasa sangat terhormat menerima hadiah itu dan bergegas memasangnya. Karena hujan masih mengguyur deras, Ahmad menawarkan tumpangan agar Astuti bisa pulang bersamanya. Astuti dengan sopan menolak tawaran atasannya dan kembali bekerja menyelesaikan berita acara. Selang beberapa jam kemudian, Astuti melangkah pergi karena pekerjaannya sudah usai. Ia membuka payung bawaannya yang rusak dan patah hingga tak bisa dibuka lagi. Untungnya, Pak Ahmad datang menghampiri dan menawarkan tumpangan untuk kedua kali. Pak Ahmad mengaku sengaja menunggu Astuti karena hujan tak kunjung reda, malah semakin deras. Merasa kasihan dengan karyawannya itu, Ahmad memaksa Astuti untuk pulang bersamanya. Ibu mau rebahan dulu ya. Wulan dan Astuti sampai juga di rumah setelah seharian mengurus berkas rumah sakit. Astuti langsung masuk ke kamarnya sementara Wulan duduk berdua dengan Wisnu di sofa depan TV. Mereka mengkhawatirkan kondisi ibunya yang sedang tidak baik-baik saja sepeninggal ayah. Wulan menceritakan kejadian di rumah sakit di mana dokter tidak bisa menemukan penyebab kematian ayah, bahkan tak bisa menyembuhkan penyakitnya sampai meninggal. Wisnu semakin yakin jika ayahnya dikirim santet oleh orang jahat, apalagi sampai mengeluarkan binatang hidup dari mulutnya. Wulan mencoba untuk tetap tenang dan mengajak Wisnu menghibur ibunya yang bersedih. Wisnu semakin marah melihat tingkah kakaknya yang skeptis dengan hal goib. Ia sampai berkata jika dirinya dan ibunya harus kena juga agar Wulan percaya. Malam harinya Wisnu tidur bersama pacarnya yang gemar memakai obat terlarang. Rika meminta maaf pada Wisnu karena tak bisa melawat, takut dilabrak Wulan. Sebagai kakak, Wulan sangat menentang hubungan asmara Wisnu dan Rika karena terpaut usia yang sangat jauh. Wisnu mengaku tak bisa tidur semenjak ayahnya meninggal dunia. Rika mencoba membantu dan mencium bibir siswa SMA itu. Wisnu tampak tak bergairah dan meminta Rika untuk berhenti. Wanita itu melangkah pergi hingga menemukan belatung di atas meja cermin. Rika langsung keluar dari kamar Wisnu untuk pulang karena hari sudah petang. Malam itu Wulan tidur bersama ibunya agar tak kesepian. Di tengah malam, Wulan melihat ibunya bangkit dan mengacak laci berisi dokumen penting keluarga. Wulan terbangun menghampiri ibunya, namun tiba-tiba suara Astuti memanggilnya dari belakang. Tampak Astuti masih tidur di samping Wulan dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Wulan kembali menoleh ke arah lemari hingga tiba-tiba Ahmad muncul memberi peringatan jika akan ada orang jahat yang mengambil semua harta kekayaan mereka. Ibu turut menggila dengan mata memutih dan suara mengerikan. Ahmad mencekik leher Wulan seiring dengan keluarnya lebah terbang dari dalam mulut pria itu. Wulan terbangun ketakutan setelah memimpikan hal buruk itu. Astuti masih tidur pulas di sampingnya dan membuat Wulan sedikit tenang. Ia bangkit untuk minum air, namun kelabang besar merambat di tangannya membuat Wulan kembali jantungan. Pagi harinya Wulan berenang seperti biasanya. Astuti duduk termenung di tepi kolam memakan sarapan bersama Wisnu. Tak berselang lama Pak Asep mengatakan ada tamu bernama Esa hendak bertemu Wulan. Astuti merasa tak asing dengan nama itu. Wulan berkata jika Esa adalah anak Pak Bondan, teman ayahnya sendiri. Mendengar nama Bondan, Astuti langsung menyuruh Esa masuk ke dalam rumah. Astuti sangat antusias untuk bertemu dengan anak dari teman lamanya itu. Wulan bergegas pergi untuk siap-siap ngantor karena waktu sudah semakin siang. Esa duduk di depan Astuti sembari memperkenalkan diri. Mereka tertawa bersama membicarakan kenangan masa kecil saat masih bekerja di PT AKW Energi. Wulan kembali datang dengan baju rapi untuk pergi ke kantor. Esa ikutan pamit agar bisa berbicara berdua dengan Wulan.
Astuti meminta Esa untuk datang lagi nanti malam dan makan bersama di rumahnya. Setelah Wulan dan Esa pergi, Astuti salvok sama anak bontotnya Wisnu yang masih duduk santai di depannya. Wisnu pagi itu merengek enggan pergi ke sekolah. Ia meminta izin pada ibunya untuk bolos sehari. Karena suasana masih berkabung, Astuti tak bisa menolak permintaan anaknya itu. Di waktu yang sama, Esa meminta maaf pada Wulan atas kejadian di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Esa tidak bermaksud menyalahkan Pak Ahmad atas kematian ayahnya, Pak Bondan. Wulan sama sekali tidak menanggapi perkataan Esa dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Esa pun merasa terusir dan langsung pergi dengan mobilnya sendiri. Tak jauh dari rumah Wulan tampak mobil Reno terparkir di sana. Reno duduk bersama Pak Harna yang selalu mengenakan pecis di kepala. Pak Harna memberikan saran pada Reno untuk masuk ke dalam rumah Wulan. Reno masih belum siap dan milih untuk tetap mengintai dari kejauhan. Pak Harna menuruti kata hati Reno dan berkata jika ia akan segera mempersiapkan semuanya. Malam harinya Wulan kembali pulang terlambat setelah lembur kerja. Tepat setengah 11 malam, ia mendapat panggilan miss call dari Reno. Wulan teringat kejadian kapan lalu saat Reno bersikeras menerobos masuk ke dalam mobil di parkiran kantornya. Wulan yang bengong di tengah jalan membuat mobil lain yang hendak melintas mengklakson. Pagi harinya, Wulan tampak tak fokus bekerja. Bu Liliana terlihat gusar pagi itu membatalkan rencana investasi di perusahaan yang dipegang Wulan. Menurut penasihat spiritualnya, PT Lonbor akan jatuh dan meminta untuk dialihkan ke perusahaan lainnya. Wulan masih saja bengong meski sudah dipanggil berkali-kali oleh kliennya itu. Otto sampai berbisik pada Wulan untuk membuyarkan lamunan gadis tersebut. Wulan meminta Ibu Liliana untuk mengulang perkataannya lagi. Liliana pun dengan sabar menjelaskan kekhawatirannya terkait investasi di PT Lonbor. Ia meminta agar saham dialihkan ke perusahaan lainnya yang bonafit dan profitable. Wulan pun menyarankan untuk menyebar saham dengan alokasi minimal namun dengan resiko yang masih mudah dihandle. Di waktu yang sama, Reno bersama Pak Harna kembali melakukan ritual khurafat lengkap dengan kemenyan, bunga, dan berbagai media sihir lainnya. Waktu cepat berlalu membuat Wulan berpikir untuk menyelidiki sendiri penyebab kematian ayahnya. Ia mencari di internet kasus yang mirip seperti ayahnya, yaitu serangga hidup yang keluar dari mulut manusia. Wulan bahkan membaca blog alam baka yang banyak membicarakan tentang kejadian mistis dan hubungannya antara manusia dengan orang mati. Tak berselang lama, Otto mengirim pesan berisi tentang bencana yang mengakibatkan PT Lonbor rugi besar. Hal itu sama persis seperti apa yang dikhawatirkan Bu Liliana. Produsen kelapa sawit PT London Borneo atau lebih dikenal PT Lonbor itu mengalami penurunan pendapatan yang signifikan setelah tertimpa bencana longsor yang merusak kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur. Bang Otto sampai berpendapat jika guru spiritual Liliana sangat kompeten memprediksi masa depan. Di tempat lain, Wisnu kembali bertemu Rika untuk membeli obat terlarang. Sembari membayar obat itu, Wisnu meminta maaf karena menolak ajakan bercinta Rika beberapa hari yang lalu. Rika bertanya pada Wisnu penyakit apa yang menimpa Pak Ahmad sampai meninggal. Wisnu berkata jika ayahnya terkena penyakit yang sama seperti ayah Rika, yaitu dikirim orang jahat. Rika mengaku melihat belatung di meja kamar Wisnu. Ia memperingatkan Wisnu untuk memperhatikan jika ada barang yang hilang di rumahnya. Belatung itu adalah pertanda jika ada orang jahat hendak mengirim teluhnya lagi. Sebelum berpisah, Rika memperingatkan Wisnu untuk lebih berhati-hati. Sepulangnya ke rumah, Wisnu mencari barang yang mungkin hilang dari rumah. Benar saja, ia tak bisa menemukan jam tangan kesayangan ayahnya di dalam kotak. Wisnu ingat betul saat membantu ayah mencari jam tangan itu malam-malam. Seketika jendela kamar disiram air oleh Harun yang terus meneriakkan nama Astuti sembari menatap tajam ke arah Wisnu. Kelabang berkaki 1000 merambat di tangan Wisnu hingga membuat anak itu gemetaran karena geli. Ia mengintip ke arah jendela untuk bertanya pada Harun apa yang sedang terjadi. Namun tampaknya Harun tidak melakukan apapun selain menyiram bunga di tepi kolam renang. Dengan tangan yang masih gemetaran, Wisnu mencoba menenangkan diri dengan menelan obat terlarang dari Rika.
Malam harinya, Esa kembali datang ke rumah Wulan untuk makan malam bersama. Ia menceritakan masa kecilnya tanpa seorang ibu dan mengharuskan Eka hidup mandiri. Bahkan ketika Bondan sakit dan dirawat di rumah sakit, Esa mengurus segala keperluan ayahnya seorang diri. Wisnu yang penasaran pun bertanya apa penyebab Bondan meninggal. Esa menjawab jika ayahnya meninggal karena kecelakaan jatuh dari atap rumah sakit. Wisnu terus bertanya hingga membuat Esa bercerita semua kejadian yang menimpa ayahnya. Seminggu sebelum meninggal, Pak Bondan mengeluh sakit di bagian mata. Dokter yang memeriksa tidak bisa menemukan penyakit apapun di mata ayahnya. Selain iritasi, tak ada tanda penyakit lainnya. Setelah Bondan meninggal, Esa mengaku mengalami banyak kejadian lain yang tak masuk akal. Esa menemukan binatang terbungkus kain di dalam rumahnya sendiri. Wisnu kembali menyeletuk jika ayah Esa pasti dapat kiriman dari orang jahat. Esa berkata jika ia mengenal betul sosok ayahnya siapa. Ia merasa tak ada orang dendam pada ayahnya selama ini, apalagi sampai tega berbuat demikian. Selama hidup, Bondan dikenal baik hati dan gemar menolong. Lagi-lagi Wisnu berbicara sembrono. Ia mengatakan jika keluarganya yang memiliki dendam pada ayahnya hanya Tante Rima, mantan istri dari Ahmad. Astuti segera mengalihkan pembicaraan yang semakin ngelantur itu. Setelah selesai makan, Esa pamit pulang diantarkan Wulan sampai depan rumah. Wulan meminta maaf atas sikap Wisnu yang sembrono tanya-tanya soal kematian ayah Esa. Esa memaklumi hal itu dan berterima kasih atas jamuan makan malam yang menyenangkan. Saat hendak pulang, Esa memergoki Reno dan Pak Harna menggali tanah di depan rumah Wulan. Ia bergegas menghampiri dua pria itu sembari bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Reno justru mengusir Esa dan melarangnya untuk ikut campur. Esa semakin bersikeras menanyakan benda apa yang ditanam pria itu di tanah depan rumah Wulan. Perdebatan panjang pun terjadi antara Reno dan Esa. Pak Arna sudah selesai melakukan pekerjaannya dan mengajak Reno untuk pergi. Pak Asep melerai mereka berdua yang sudah akan bergulat di jalanan. Reno pun pergi bersama Pak Harna dan Esa bergegas kembali ke dalam mobilnya. Saat itu Astuti berada di kamar mandi untuk bersantai. Ia melepaskan cincin di jari manisnya hingga menemukan seutas benang yang menjuntai keluar dari handuk kesayangan. Ia memotong benang itu dan bergegas mandi. Sosok misterius tampak terbang melayang memasuki rumah itu. Astuti yang asik mandi terkejut melihat air bening berubah kehitaman dan berbau busuk hingga akhirnya mati. Rasa sakit di kepala tiba-tiba muncul sangat kuat diiringi dengan benjolan bergerak di dalam kening wanita itu. Astuti buru-buru mengenakan handuk dan kembali ke dalam kamar. Sayangnya rasa pening yang mendera semakin terasa menyakitkan dan membuat tubuhnya lemas tak berdaya. Tak berselang lama, rasa gatal menyerang di kepala bagian belakang dan digaruk dengan sangat kencang sampai tangan Astuti bercak berdarah. Beberapa kecoa keluar dari kulit rambut Astuti berkeliaran kian kemari. Serangga itu berjalan semakin banyak menyelimuti tubuh Astuti. Wulan panik mendengar teriakan ibunya dan berlari menghampiri ibunya. Ia membersihkan tubuh Astuti dengan handuk kering sementara kecoa mulai berterbangan memenuhi area kamar mandi. Astuti menjerit dengan penuh histeria di depan kedua anaknya. Wisnu memberikan satu obat terlarang untuk ibunya agar segera tenang. Di tempat lain, seorang pria misterius berkata jika kini ia sudah berhasil. Ia menjamin semua akan disikat habis olehnya. Minuman air putih berisi mantra diberikan kepada Rima dan langsung ditenggaknya sampai habis. Dan film pun berakhir. Kejadian aneh yang menimpa keluarga Wulan seakan tiada habisnya. Tampaknya tak hanya satu orang yang mengirimkan ajian pada keluarga itu. Selain Reno, Tante Rima, mantan istri Ahmad juga ikut andil dalam misi pembunuhan keluarga Ahmad. Sedikit demi sedikit, kisah kelam keluarga Ahmad semakin terbongkar. Rahasia yang selama ini dipendam terlihat semakin terang. Perang Wulan sebagai kunci utama di mana anak itu lahir beberapa tahun sebelum pernikahan Astuti dan Ahmad. Apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan masa lalu Ahmad Kusumawijaya? Mengapa banyak orang yang hendak menghancurkan keluarganya? Terima kasih dan sampai jumpa. Yo,
Bermau itu ketarep.